Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Kafediansyah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tuba uterina, uterus, dan bidang Hodge. Yang pertama saya mulai dari tuba uterina. Untuk tuba uterina sendiri, dia merupakan struktur berbentuk seperti pipa yang memanjang dari uterus ke sini. Dia tugasnya adalah untuk mengantarkan ovum yang dihasilkan dari ovarium ke uterus. Tuba uterina pada kondisi normal dia akan menghubungkan dunia luar dengan kavum intraperitoneal, karena di tuba uterina sendiri dia berhubungan dengan uterus yang berhubungan dengan vagina yang berhubungan dengan dunia luar. Kemudian tuba uterina terdiri dari 4 bagian, yaitu pars uterina, di mana pars uterina di sini merupakan pars dengan lumen paling sempit dan panjang yang paling pendek. Dia ada di sini. Jadi tepat di sini di bawah fundus, yaitu ada osteum uterina tubae yang menghubungkan antara uterus dengan tuba uterina. Kemudian selanjutnya adalah istimus, pars istimus tuba uterina. Dia dari kornu dari uterus, kemudian berjalan secara horizontal sampai dengan dia sejajar dengan ekstremitas uterina ovarii, kemudian dari ovarium, kemudian dia itu sendiri memiliki lumen yang lebih lebar daripada lumen di pars uterina dengan dinding tebal. Kemudian dilanjutkan dengan pars ampula. Pars ampula di sini dia dari sejajar dengan ekstremitas uterina ovarii, ovarium. Dia akan berjalan secara horizontal, kemudian akan melengkung dan berakhir di sini. Ampula sendiri dia memiliki panjang yang paling panjang di antara keempat pars, dan kemudian dia lebarnya lebih lebar daripada istimus dan pars uterina, tapi tidak selebar dari infundibulum. Ampula sendiri juga merupakan tempat dari pembuahan dari sel telur oleh sperma, dan juga merupakan predileksi dari kehamilan ektopik jika ada gangguan dari jalannya sel telur menuju ke rahim. Kemudian setelah ampula di sini ada infundibulum. Infundibulum adalah bangunan berbentuk corong. Pars infundibulum itu berbentuk corong, jadi dia yang paling lebar dan di ujungnya ada seperti jari-jari yang disebut fimbriae. Fimbriae bertugas untuk menangkap ovum yang dikeluarkan oleh ovarium, sehingga dia tidak menyebabkan kehamilan ektopik yang berada di luar dari rahim maupun tuba. Setelah ditangkap, kemudian dia akan diteruskan melalui pars-pars yang sudah saya sebutkan tadi kembali ke osteum uterina tubae, kemudian akan dia sampai ke rahim, dan jika sudah memang sudah dibuahi dan menjadi zigot yang bisa menetap, dia akan menempel di dinding rahim dan tumbuh di sana. Kemudian untuk pegantung dari tuba uterina itu ada ligamen yang melebar di sini. Dia merupakan dinamakan pars mesosalpinx. Kemudian vaskularisasinya untuk arteri dia dari arteri uterina dan arteri ovarium. Kemudian untuk vena dia nanti disalurkan ke vena uterina dan vena ovarica. Kemudian untuk uterus, ini adalah uterus ya. Untuk uterus sendiri, dia memiliki untuk morfologinya, uterus adalah suatu organ yang berbentuk seperti pir, berada di ruang suprapubikal untuk wanita tidak hamil. Kemudian ukurannya seperti pir, bentuknya seperti pir terbalik, dan dia merupakan tempat pertumbuhan dari janin atau implantasi dari blastosis. Kemudian dari di sini dia merupakan jalan lahir dari bayi. Kemudian isi karena terdorong oleh kolon sigmoid. Jadi di depan dari rahim atau uterus itu ada vesika urinaria, sedangkan di bagian belakangnya ada kolon atau ada kolon atau usus. Kemudian dia untuk morfologinya, pertama saya sebutkan untuk fundus uteri terlebih dahulu. Untuk fundus uteri, dia merupakan suatu bangunan berbentuk kubah yang berada di atas. Di sini dia tadi sudah saya jelaskan ada osteum uterina tubae di sini. Kemudian ini ada
istimus dari uterus. Di bagian antara fundus dan istimus itu disebut corpus uterina atau body of uterus. Nah, di situ di dalamnya ada sebuah kavum yang disebut kavum uterus. Dia sendiri memiliki dua fasies, yaitu fasies anterior dan fasies posterior. Ini merupakan fasies anterior. Fasies anterior atau nama lainnya adalah fasies vesica, karena dia berhadapan dengan vesika urinaria. Sedangkan untuk fasies posteriornya dia dinamakan fasies intestinalis karena dia berhadapan dengan intestinal. Kemudian ada cervix uteri. Cervix uteri dia berada di bagian paling bawah dan dia berbentuk silindris. Kemudian dia terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian portio supravaginalis dan bagian portio vaginalis cervicis. Untuk bagian supravaginalis cervicis, dia merupakan bagian yang terletak di atas vagina, dan untuk yang portio vaginitis cervicis, dia merupakan bagian yang terletak di dalam vagina. Kemudian untuk penggantungnya, ini merupakan bagian tampak belakang. Jadi ini merupakan fasies posterior dari uterus, atau dinamakan juga fasies intestinalis. Kemudian ini adalah penggantung dari uterus. Yang pertama adalah mohon maaf, saya akan berpindah terlebih dahulu. Jadi untuk penggantung dari uteri, dia itu ada beberapa. Yang pertama adalah ligamentum latum uteri. Untuk ligamentum latum uteri sendiri, dia itu nanti dibagi menjadi tiga, yaitu dia bisa dibilang adalah broad ligament, di mana ligamen ini meliputi dari hampir keseluruhan dari bagian uteri. Pertama adalah ligamen yang pars mesosalping. Pars mesosalping tadi ini sudah saya sebutkan, dia melekat juga dari tuba uterina dan uterusnya. Kemudian selain itu ada pars. Jadi di sini adalah pars mesosalping. Kemudian ada pars mesomenterium. Mesomenterium di sini dia mengikat antara bagian margo lateral dari uterus dengan di sini ada ligamentum ovarium propria. Dia melekat di situ, kemudian dia melapisi ovarium juga. Kemudian yang ketiga adalah ligamentum broad ligament pars mesomenterium, dia itu berakhir di sini. Kemudian yang terakhir ada ini mesovarium of broad ligament. Jadi pars mesovarium of broad ligament, dia itu ada yang paling kecil. Jadi dia itu mengikat antara ovarium dengan di sini ada ligamentum ovarium propria. Jadi dia lebih kecil dibandingkan yang lain. Kemudian ada juga ligamentum teres uteri. Ligamentum teres uteri atau round ligament of ovary. Maaf. Ligamentum teres uteri atau round ligament. Gimana ya? Ini. Round ligament of uteri. Dia menempel di ujung dari tuba uterina. Jadi di bagian di bawah dari fundus uteri, di sini kan tuba uterina. Sedangkan ligamennya itu berada di sini. Ligamen of uteri atau ligamen teres uteri. Kemudian ada ligamen transversus cervicis. Untuk ligamen transversus cervicis ini tidak digambarkan, tetapi dia itu terbentang dari sisi samping portio supravaginalis cervicus dan pas lateral frolix dari vagina lalu melekat pada dinding lateral pelvis. Kemudian ada ligamentum sacrouterina. Ini maaf, bukan itu. Ini uretrosacral ligament atau ligamentum sacrouterina, bisa dilihat di sini. Dia itu ligamentum sacrouterina. Ligamentum sacrouterina itu sendiri dia itu terbentang dari sisi samping dari cervix uteri, bagian di samping rektum, dan melekat ke os sacrum pada linea
mediana. Ligamentum ini teraba di sedut ligamentum ini teraba jika misalnya dilakukan pemeriksaan RT atau rectal touche. Kemudian adalah untuk bidang Hodge. Untuk bidang Hodge sendiri, dia merupakan bidang yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kepala bayi atau bagian depan dari bayi itu sudah masuk ke pinggul atau panggul ibu. Untuk bidang Hodge sendiri dia ada 4, bidang 1 sampai dengan bidang 4 ada Hodge 1, Hodge 2, Hodge 3, dan Hodge 4. Untuk Hodge 1 sendiri dia merupakan garis khayal garis bidang khayal yang lurus, jadi dia dari atas simplicis pubis sampai dengan promontorium. Kemudian untuk Hodge 2, dia bidang tersebut juga menggunakan bidang khayal garis lurus sejajar dengan Hodge 1, tetapi dia melewati dari bawah simplicis pubis, bukan dari atas. Kemudian untuk Hodge 3, dia sejajar dengan Hodge 1 dan Hodge 2, tetapi dia melewati dari sejajar dengan spina ischiatica baik kanan maupun kiri. Kemudian untuk Hodge 4, dia melewati dari ujung coccygeus. Di sini tidak terlihat seperti sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2 maupun Hodge 3, tapi dalam teorinya dia adalah sejajar dengan Hodge 1, Hodge 2 maupun Hodge 3. Itu untuk bidang Hodge-nya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi PTA saya sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.